Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Tapak Jujutan. Sekarang kita lagi berada di rumah seorang indigo bernama Sisil. Kita akan mencari tahu pengalaman apa aja yang pernah dia lihat. Kalau boleh tahu apa aja gitu, sering lihat apa aja. Yang pasti sih kunti pertama. Itu udah sering. Terus kedua ya pocong. Sama nyamar sebagai bokap dulu. Ada gitu yang nyamar sebagai bokap? Ada banget. Ceritanya gimana itu? Ya, jadi gini ceritanya. Ini yang bokap ya. Ceritanya tuh aku kan pulang sekolah karena aku masuk siang, jadi aku pulang jam 5 sore. Setelah itu pas aku masuk ke gerbang, karena gerbang itu ini gerbang, ini dapur, jadi ada depan gitu ya. Di situ aku ngeliat bokap itu lagi benerin kabel mesin cuci gitu, karena ya udahlah, aku lihatnya bokap lagi benerin mesin cuci nih, ya udah, aku masuk aja ke kamar tanpa ada pemikiran bahwa itu bukan bokap gitu. Masuk ke kamar, setelah itu ganti baju, pas aku lihat ternyata bokap itu dari warung, dari luar. Terus aku nanya dong, tadi bukannya lagi benerin kabel mesin cuci ya? Enggak kok, orang habis dari warung. Tapi sempat ditanya nggak itu waktu benerin mesin cuci? Enggak, cuma ngeliat doang. Ya biasanya juga emang mungkin rusak kali ya. Jadi langsung masuk kamar, ganti baju. Pas keluar dari kamar ternyata bokap itu pure itu buka pagar. Dan bajunya pun beda. Yang dilihat di dapur itu kemeja garis merah marun. Tapi bokap tuh nggak pakai baju warna itu. Dan waktu bokap pulang gitu kan, Sisil nanyain gitu. Nanya. Kata bokap gimana jawabannya? Abis dari warung, enggak benerin mesin cuci. Tapi gimana ya? Itu maksudnya kaget nggak bokap misalnya Sisil nanya kayak gitu? Kaget lah. Ibaratnya siapa ya yang nyamar kayak bokap itu siapa? Tapi masih tanda tanya sih sampai sekarang. Soalnya bokap gak pernah cerita apa-apa. Tapi bokap juga bisa lihat tuh? Bisa. Cuman karena keluarga itu takut semua, jadi bokap tuh gimana ya, usaha mungkin lah nutupin apa yang ada di rumah, walaupun dia tahu ada apanya. Yang penting buat dia tuh keluarga gua aman. Terus nggak ada rasa takut. Biar gua yang handle sendiri gitu. Kemungkinan sih kayak gitu. Kalau misalnya gua cerita apa adanya gini-gini ya pasti keluarga gua takut gitu kan. Tapi setelah lihat itu kejadian sakit nggak? Enggak. Tapi ada pengalaman pernah sakit gitu pas lihat itu? Pernah. Lihat apa? Lihat pocong. Lihat pocong gimana? Ini beda rumah. Pindah rumah. Ini beda lagi. Pas pindah rumah itu malam minggu ya sebenarnya. Itu 11:30 tuh lagi ngecas kamar di kamar yang berbeda gitu. Pas main handphone, beneran nyokap lagi sholat. Tapi ngomong ke nyokap, kok bau pandan ya? Nyokap bawa pikir positif, mungkin ada binatang kali biar gak bau pandan. Ada kan binatang juga ya? Di situ karena emang rasa takut ya, akhirnya memutusin selesai nyokap sholat, ikutlah kamar nyokap gitu ya, tidur tadinya karena emang udah malam kan. Setelah itu tiba-tiba ada sosok itu, jadi lemari itu tuh nggak masuk ke tembok, jadi masih ada sentilan gitu antara masih bisa satu ruangan gitu. Ternyata di situ pure cok. Itu dilihatin sampai 3:30, nggak bisa tidur sama sekali, sampai nangis. Itu sih pocong itu waktu misalnya lo ngelihat pocong itu, nah pocong itu posisinya ngeliatin kita. Ngeliatin sama-sama, tapi mata jadi aku ngeliat dari ujung sini, tapi pocong ngeliatin bener-bener noleh ngeliatnya. Nah itu posisinya lama itu, nggak menghilang. Enggak. Kayak itu lama banget, sampai 3:30 subuh. Saking takutnya nangis, akhirnya banguninlah bokap gitu. Pas dilihat sama bokap keluar lah. Ya udah, akhirnya mungkin
nggak tahu ya diapain gitu. Akhirnya ya udah dari situ alhamdulillahnya nggak ada lagi. Itu kalau buat pocong. Itu serem nggak? Serem banget. Nah, maksudnya hancur nggak? Enggak. Oh enggak. Nah, bisa ya? selama pernah melihat makhluk astral kayak gitu kan banyak sosok-sosok ya kayak kunti atau pocong, terus genderuwo. Ya kan makhluk kayak astral kayak gitu kan serem. Yang paling serem tuh makhluk apa sih yang pernah lihat gitu? Alhamdulillahnya sih nggak pernah lihat muka hancur ya. Ibaratnya mungkin kalau aku yang ngeliat nggak hancur mukanya, tapi kalau aku cerita ke omku gitu ya, terus sebenarnya mukanya hancur kayak bekas tabrakan. Jadi nyatanya beda gitu. Beda. Yang maksudnya yang lu lihat enggak hancur, tapi lu cerita ke om lu pasti lihat hancur. Aslinya hancur. Tapi kenapa lu enggak hancur? Itu jadi tanda tanya. Iya, itu juga sering. Beruntung juga kan dilihatin muka hancur. Maksudnya beda dengan nyatanya. Kok yang dia lihat hancur, tapi yang omnya lihat hancur, kenapa dia nggak nampakin yang hancurnya gitu ke dia? Mungkin dia bisa panik atau hancur lah ya. Tapi pernah ada nggak makhluk yang ngajak komunikasi gitu? Pernah sih, tapi cuma nggak ngeliat wujud, cuma dengan suara. Bisikan, kayak bisikan. Tolong aku, itu doang sih. Meminta tolong. Iya, minta tolong. Itu waktu kasih mana? Di jalan. Ini jalan, aku nggak tahu ya nama daerahnya. Yang pasti itu terowongan gitu. Aku lewat malam-malam lewat situ, tiba-tiba ada bisikan dari sebelah kiri, tolong aku. Dia nyebutin nama perempuan, tapi lupa ya namanya siapa. Udah pulang dari situ, aku kirimin HP aja. Tapi nyebut namanya. Terus tahu lu orang yang misalnya berbisik sama kita makhluk minta tolong sama gitu, menurut lu gimana sih biasanya? Orang itu emang paruh penasaran itu. Ya biasanya kayak gitu, arwah penasaran. Ya kan kesimpulannya gue ngambil dari cerita sih kan. Kesimpulannya udah gue dapet bisikan. Yang minta tolong dia langsung mengirimkan hanya doa Al-Fatihah gitu. Dengan Al-Fatihah doa kita nyampe ke sana gitu. Udah hilang kan, gak ganggu lagi, nggak berbisik minta tolong lagi. Kalau kita udah baca gitu. Iya, sebelumnya pasal masih di jalan masih terus sama mungkin karena nahan juga ya, jadi mual minta. Jadi deh akhirnya buru-buru nyampe rumah, baca Al-Fatihah, cuci muka, udah. Nah, maksudnya udah pernah kau masukkan gitu? Enggak. Pernah hampir mau tapi nggak bisa. Nggak bisa masuk. Enggak. Nah itu kenapa? Nggak tahu ya. Dulu pernah kerja di salah satu departemen sektor lah, tapi nggak usah disebut ya. Iya. Dulu itu pas maghrib itu emang salah sih, nyuci pelan di kamar mandi, ceritanya maghrib nyuci pelan di kamar mandi. Terus tiba-tiba pulang dari kamar mandi itu gelagatnya udah aneh nih, gitu. Udah ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Udah gitu, nah kayaknya udah gak beres nih sama badan. Udah gitu tiba-tiba langsung betul-betul semua, pokoknya kayak orang campak gitu. Iya. Gitu. Terus akhirnya minta izin lah untuk pulang gitu. Dijemputlah lagi sama bokap gitu. Karena emang bokap yang diandelin ya. Dijemputlah sama bokap, terus cerita lah sama bokap, ini kenapa ya kayak gini gitu ya. Terus bokapnya kayaknya sih ada yang masuk perempuan, cuman emang gak bisa gitu. Jadi kamunya nolak tapi dianya maksa. Gitu. Jadi mungkin bentuk dari bentrokan itu gatel-gatel mungkin efeknya. Saking dia nggak bisa masuk. Enggak bisa. Lah efeknya kita jadi gatal-gatal. Udah sih itu. Yang gue bingung ini loh, itunya apa yang dia lihat beda dengan gitu loh. Iya, biasanya kan langsung lihat yang hancur-hancur. Iya. Ini bisa. Kan masih tanda tanya juga. Yang penting istilahnya ya alhamdulillah lah gitu kan, punya kita nggak gampang untuk dimasukin gitu kan. Yang penting kita itu kan misalnya ingat sama yang di atas gitu kan.
Kalau kita ingat sama yang di atas, kita nolak kalau misalnya emang ada energi kayak gitu kan, kita ngerasa waduh kayaknya ada yang masuk nih gitu, suasana udah nggak beda. Iya. Ya kita lawan gitu Iya, kan. benar. Ya kan kalau misalnya kemasukan gitu kan capek juga, kadang-kadang bisa ngedrop ke kita Drop. ya. Ini mas sakit lah 1 minggu. Sabtu Minggu itu 1 minggu biasanya. habis kemasukan. Iya. Mediator kita siap, kuat. Kuat. Terus punya pengalaman apa lagi selain ini? Apa lewat mimpi atau gimana gitu? Kalau mimpi paling misalnya mimpi nih, Iya. misalnya mimpi ada yang jatuh lagi, mimpi tuh, tapi itu selalu jadi nyata. Ternyata. Tapi nggak besoknya ya, 5 harinya, seminggunya. Jadi ingat-ingat lagi, kayaknya gue pernah ngalamin kejadian ini gimana ya pas ingat. Oh iya, gue pernah mimpi kayak gini loh. Berarti mimpi itu kayak pertanda Iya. aja. Tapi nggak langsung hari besoknya kejadian enggak. Ya kayak ini kita tahu apa yang bakal terjadi. Iya. Gitu. Iya, benar. Tapi lewat mimpi. Mimpi. Kan kita bakal sakitnya udah kejadian. Kejadian gitu. baru ini. Kayaknya gue pernah kayak gini. Gue pernah mimpi kayak gini, kok terjadi sih gitu ya. Iya. Kita sadarnya udah terjadi. Iya. Gitu. Terus mimpi apa lagi selain ini? Mimpi pernah dibawa sama Sama siapa? mau dibawa pergi sama orang terdekat juga Oh, Yang udah meninggal. yang udah meninggal. Pernah diajak itu melalui mimpi. mimpi. Arno juga sebenarnya. Mantap. Ngeri juga kalau dibawa sama ini ya. Iya kan, apalagi Almarhum kan. ini. Ya gini lah, contohnya teman kita meninggal ya. Nah, Nah besoknya kita mimpi teman kita yang udah meninggal ngajakin kita pergi. Wah Iya. Arno kan, Iya, ngajakin mati gitu. pasti. Iya. Pikirannya gitu Iya ya. pasti. Dan itu nggak cuma sekali, itu 2 kali. Iya, udah 2 kali. Tapi nggak sakit kan? Enggak. Yang untung sih nggak sakit. Berarti dia kuat ya. Kuat. Ya. Sekarang gimana? Alhamdulillahnya nggak pernah ngeliat lagi sih. Sekarang. Nggak minta untuk ditutup ya, enggak. Cuman emang nggak bisa ngeliat. Dengan berjalannya waktu. Nah kalau menurut gue sih kalau misalnya dari keturunan ya satu saat itu bakal kebuka lagi dengan sendirinya gitu kan. Ya kalau masalah kayak gitu kan kita nggak minta gitu ya. Ya kayak takdir aja gitu, kita punya dikasih kayak gini ya udah kayak gini gitu, kita nggak bisa nolak gitu. Kayak garis kehidupan ya. Ya itulah takdir gitu. Takdirnya jomblo ya jomblo gitu. Nasib Lakut. Intermezzo dikit lah, jangan terlalu serius. Tegang. Kan soalnya ngomonginnya mimpi gitu jadi kenyataan kan parno juga. Iya. Nah kalau lagi jalan-jalan kemana gitu, pernah nggak gitu, di lokasi tempat rekreasi pernah lihat nggak? Enggak sih. Enggak. Atau penginapan villa kayak gitu? Enggak juga sama. Enggak sih. Aman kan? Aman. Ya alhamdulillah nggak terlalu banyak mengganggu lah. Kalau- Walaupun kita bisa ngeliat tapi ya kita masing-masing aja. Iya, maunya sih gitu ya. Paling kalau ngeliat ya di rumah. Nggak tahu kenapa kalau ngeliat full itu di rumah. Kebanyakan di Kebanyakan di rumah. Di rumah. Alhamdulillahnya di situ ya. tapi nggak maksudnya nggak pernah ngalamin pernah diganggu sama sosok-sosok apa gitu, pernah diikutin atau apa gitu kan. Soalnya kalau menurut gue ya makhluk kayak gitu kalau dia tahu manusia yang bisa melihat dia tahu gitu. Tahu. Misalnya kan misalnya seorang indigo dia tahu, makhluk itu tahu manusia itu bisa melihat gua gitu. Manusia itu bukan manusia sembarangan gitu. Kadang-kadang kan ada bentrokan Ada ngeganggu gesekan. atau gimana. Pasti ada gesekan, apalagi kalau kita punya ilmu. Pasti mereka juga ngerasa terganggu. Tapi belum pernah kan saya diikutin atau apa. Kalau ngerasa sih pasti ya. Ngerasa pasti, cuman dilawannya ya kita punya Allah,
kita baca aja apa yang kita bisa. Emang salahnya kayak gitu sih. Jadi yang mengganggu kita juga misalnya kalau makhluk kayak gitu kan, kalau kita misalnya eling gitu kan, kita ingat sama yang di atas gitu, jadi nggak bakal bisa mengganggu kita ya kan. Kalau kita oleng atau istilahnya kita bengong gitu kan, pikiran kosong juga kan gampangnya dia masuk kan. Kalau kita itu nggak mungkin. Nah, misalnya Tecer ya, kalau misalnya gue dengar dari ceritanya Sisil, luar biasa. Jarang-jarang. Banyak ya, yang dari mimpinya, ya dari pengalaman dia, apalagi seorang perempuan, lebih kuat lah menurut gue. Berarti udah bisa lihat makhluk astral itu dari kecil. Kayaknya sih SMP. SMP. Dari pas rumah di Jakarta pun udah tahu ada sosok yang cuma nggak full ngeliat. Nah, pertama melihat reaksi lu gimana? Panik atau lari atau nangis atau gimana nih? Bingung. Itu asli apa enggak? Iya. Maksudnya ini gua mimpi apa enggak ya? Itu mimpi apa enggak ya? Kok gue bisa melihat itu? Tapi dalam keadaan mata nggak ngeliat tuannya, mata kayak gini. Kayak meremelek gitu. Iya. Yang kebanyakan takut nih pertama lihat kan biasanya kita parno lah gitu kan, aku bisa melihat kayak gini kan, kadang-kadang ya apa gimana kan. Iya. Tapi dia masih bisa kontrol sih kalau menurut gua sih. Iya Pak. Iya. Kalau gua langsung lihat pasti. Kucing di celana. Seminggu nggak bakal keluar rumah. Jadi emang sekarang kontennya video kita emang untuk ya kita bercerita tentang misteri ya, kita nyari narasumber yang punya pengalaman itulah, misteri horor atau gimana yang pernah diganggu makhluk astral atau apa ya. Kita di sini cuma sharing gitu, bagi pengalaman itu. Iya. Kalau kalian punya pengalaman juga boleh komen di bawah. Nanti kita datangin. Kita berbagi pengalaman dan kita sharing ya. Ini terima kasih teman-teman udah nonton video Tapak Jujutan untuk sharing pengalaman misterinya horor ya, bersama Sisil ya, seorang indigo yang punya pengalaman 1000 pengalaman lah kalau bagi saya gitu kan. Benar. Jadi terima kasih buat waktunya gitu kan. Nah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala lah. Amin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.